hidup hari ini oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk napas hidup yang Kau berikan kepada kami. Kesehatan, kekuatan, kekayaan, waktu, semuanya ini anugerah Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya kami bertanggung jawab, kami membawanya dekat kepada Tuhan. Ampuni kami kalau kami menyia-nyiakan hidup kami. Bawalah kami, selamatkan kami, belas kasihan Tuhan dalam kami, supaya kami mendekatkan hati kami kepada Tuhan. Karena kami adalah milik Tuhan, gambar dan rupa Tuhan. Kami hari ini mau diberkati oleh Tuhan. Siang, Tuhan dan doa kami. Segala ruangan ini Kau sucikan kuduskan. Jauhi daripada pikiran yang layan sana sini tidak konsentrasi, hati yang hampa, hati yang kosong diisi oleh Tuhan. Jangan sampai ada iblis yang menempatkan ada di hati kami. Arahkanlah setiap kami, hati kami kepada Tuhan. Kami yang mendengarkan apapun yang menyampaikan, kami sama-sama melihat Tuhan hadir di sini, mengalami Tuhan, diberkati Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan dengan segala keterbatasan, Tuhan berkati urapi dan dikuasakan Tuhan. Kami yang mendengar berikan hati yang rendah hati, bersedia dan haus akan firman Tuhan. Berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita langsung buka Alkitab kita ya. Keluaran 20 ya. Kita akan bicara tentang keluarga. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-12 saja. Keluaran 20. Keluaran 20 ya. Kita baca ayat 1 sampai ayat 12 ya. Keluaran 20 yang tidak bisa buka Alkitabnya dibantu teman-teman ya. Kita bacain ya. Ada yang tidak punya Alkitab tapi ada di HP boleh ya. Nah, itu bisa. Kan sudah didodol. Ya, pelan-pelannya saya bacakan pelan-pelannya. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 12 sama di sini dulu ya. Sudah dapat kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Allah mengucapkan kepada firman-Nya, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku memberikan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan memandang salah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, engkau dan anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang bertempat di hadapanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia mengikuti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
ayat 12 sampai ayat 18. Silakan duduk. Ya, kita akan membahas satu tema tentang keluarga ya. Tema tentang keluarga. Kita kuliah apa? Temanya kuliah apa? Paling satu umatnya, familianya. Khususnya kita akan belajar di buku yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini kuliah apa? Hukum from Maroma ida nomor 9. Dia tem que respeitar o ni ama o ni ina. Saudara, di sini saya tidak tahu katanya kalau berkeluarga itu harus ada anak. Jadi ini kuliah apa? Tuh kalau tadi evangelio kuliah apa familia ida dia tem que ia uang. Kalau tidak ada anak maka diceraikan seperti itu ya. Quando ini kuliah kalau lain uang maksira se malu se cerai. Ya. Tapi kita akan belajar hari ini tentang apa konsep daripada Alkitab, apa yang Alkitab ajarkan tentang keluarga. Mas bem dari kita aprende konsep sedaman evangelio que Tuhan memakai keluarga ya. jadi mengenai Roma usa familia memakai. Oleh sebab itu setelah semua sudah diciptakan, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa ya. Jadi kalau kita tanya dengan Roma kahul kanai di halu mana ida Adam di halu Eva. Dan setelah itu mereka diberikan kuasa untuk bertanggung jawab merawat ciptaan alam semesta ini. Jadi meroma mustoba Adam o Eva nudara yang lebih kuasa fugasira persih poder harus sira bercuidado mundo lebih meroma cuidado seda maka animal sira taunara wasani sedera. Jadi kita tahu bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, jadi semua tanggung jawab, semua apapun yang diberikan kepada Adam dan Hawa menjadi rusak, menjadi bermasalah. Jadi kita tanya, momento maroma entrega para buat mundo o sesasa nelarang baila Adam o Eva membuat saya aku. Tetapi Tuhan tetap memakai keluarga untuk melaksanakan karya besar Tuhan. Jadi mai bem na Roma telah husi. Nia nafati usa família umakai atau nafati continua ini serviço nebe milagre no bota teles. Meskipun ada terjadi pemberontakan perlawanan terhadap Allah ya. Mesmo ia bal contra na Roma, ya. Mesmo ia contra buat serasi Adam o Eva, nia hal contra mai bem nafati na Roma. Sebagai dasarnya kita lihat kembali di Kejadian pasal 1 ya tentang Ai para ohi kita baca dan Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat 2. Kalau dipastira sira formule no itu. Ida ini kita Kejadian nomor Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28. ya, mai kare langsung ya versículo Ida versículo 26. Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28 kita baca sama-sama. Sudah dapat kita baca sama-sama. Capítulo Ida versículo 26. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menggambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa dan segala laut dan burung dan atas tanah dan seluruh bumi dan segala binatang yang melata yang di bumi. Maka Allah menciptakan manusia di gambarnya dan bergambar Allah diciptakan dari dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
bersira. Sira mahakia mundur nemo animal sede, no sira uang mau uang jelas tahu. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah ya. Jadi nama Roma kalau kita eman nudarnia. Jadi ada sifat-sifat Allah di dalam diri manusia. Jadi maroma kita nelarang iya yang maroma punya karakter sifat zaitu. Maroma ni zaitu le iya kita nelarang. Ya contohnya ada kasih, ada belas kasihan. Allah mengasihi, manusia pun punya kasih ya. Punya Kasih. hati kasih. Kasih. Oh jadi nama Roma dia domi bot iya itu dia fuan. Ya. Kemudian setelah itu Allah memberkati mereka ya. Itu irmai maroma for base basira. Dan memberikan mereka tanggung jawab dan berkuasa atas seluruh bumi ini ya. Maroma for poder basira, maroma kusik sira maka bele kuasa de sira maka hetang kuasa de hutu yang mundur reklarang. Firman Tuhan ini disampaikan sebelum ada dan Hawa jatuh dalam dosa ya. Jadi maroma ni evangelio, maroma ni liang dan maroma kato uluk nama yang berbeda kita semasa Adam dan Eva. Tapi Tuhan ingin di dalam keluarga kecil itu ada gambar Allah, ada sifat Allah yang kelihatan di dalam keluarga. Jadi maroma kakak ni hari hetan. Bahkan família ida umakai ida ia maroma ke desenho ia lara ia maroma ke domi ia lara. Ada berkat Tuhan di dalam keluarga itu. Ada berkat Tuhan di dalam keluarga. Jadi ia mos pensar buat ia família ia lara. Amin. Lalu kita diberikan berkuasalah atas seluruh ciptaan Tuhan. Jadi mak kita bela ia poder atau bela hari buat serahut dengan mundo lara. Mestinya keluarga itu bagus, baik, indah bukan? Kita tadi kata família itu los dia los kalian. Kapas los kalian. Itulah yang Allah inginkan di awal penciptaan. Ida nemak maroma kakak kumesa aku berbeda. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, kita tahu bahwa terjadilah pemberontakan mulai dari keluarga Adam dan Hawa sendiri ya. Jadi kumesa família que dari mundo bagi pecado, maka kumesa pecado salah yang kumesa continua tuira na basira. Kain membunuh Habel ya. Kita bene kata al mau ida, Kain ohon ini alin Habel. Soal persembahan yang Habel diterima, yang Kain tidak diterima. Jadi tambah seda Kain oh Abel, tambah nama Roma simu alin dia oferece, sedangkan mau la oferece hodara. Tambah nama Roma kasih. Sehingga muncul iri hati di situ ya. Tambah ini tambah hari kata tambah seda ni ohon ni alin tambah ni iha larang boras. Dan terjadi pembunuhan. Idane acontece primeiro iha mundo alin mau da o alin. Apakah Tuhan berhenti untuk memakai keluarga-keluarga lagi? Iha kala ini hari Roma dia parah lah. Dia la propensa tambah familia lain. Terus Tuhan lanjutkan di Kejadian pasal 6. Melihat juga kejahatan manusia, hatinya condong melakukan kejahatan. Ita hari iha ohina pati mas iha kapitulo ni ita hari ita ima hal anak nafati continua hal dia nafati. Tapi di sana ditemukan ada satu keluarga lagi, yaitu keluarga Nuh. Mai bene ita nebara ita bela surga ita bela hari le histórico me ita família dia ida mak família Nuh. Kita tahu kan, Nuh, istri, anak dan menantunya Tuhan pakai untuk menolong semua orang supaya masuk di dalam bahtera. Jadi nama Roma usa família ida Nuh ne lori menine kabel ini uang mane ini fet fong uang sira aku bele salva iha murish tuhatutan nai. Tuhan menghukum segala kejahatan manusia pada waktu itu. Maroma castigo ema hotu yang mundo toma usi castigo sira yang sal. Tetapi hanya keluarga Nuh yang selamat ya. So ia família ida de família Nuh makhetan salva sal. Dan terus manusia berkembang terus dan terus bergulir ya. E depois ema hatutan liu sisirnya murish hatutan bahatutan fatim. Sampai ke Abraham, keluarga Abraham. Ya, to iha ita tene mai to iha Abraham. Abraham pun dipanggil ya dari keluarganya yang menyembah berhala untuk pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan.
Abraham mos maroma halus chamada bania, bolo bania, saiu si família ne bema hadi anessa lahani maroma ne mas maroma bolo nia, saiu família ne udi bahaya fatin ne bema maroma promesa ba. Melalui keluarga ini Tuhan akan memberkati jadi bangsa yang besar. Bahkan melalui keluarga ini akan lahir seorang juru selamat, ya. Jadi tatene liusi família ki kidane bele sai besam bot baya tuir mai sai besam bot ba família. Sampai kepada bangsa Israel dan Musa, ya, yang dipercaya untuk menulis 10 hukum ini. Jadi usi Abraham ne família ki ne usi hetan besam dane sai mai bele hatuta morisi Israel liu baya Musa ikus mai itu atene kata Musa hakere hukum fuasa nulu forlete. 10 hukum ini ditulis 2 kali, ya. Ita atene hukum fuasa maroma ne hakere dalam ruang. Sekali ketika sudah selesai ditulis, Musa turun dari atas gunung Sinai dan melihat bangsa Israel menyembah berhala. Jadi quando Musa ia forlete maroma karukan hakere hukum fuasa nulu ikus mai ne tu si forlete mai ema Israel na fatih hadi nebe maroma seri mundu ne. Akhirnya Musa marah, dipecahkan tulisan batu yang pertama, ya. Jadi sama Musa hirus petebes atau lian nebe ne hakere hukum fuasa fatuk ne nia kar sue hal fatuk ne nak fera. Nah, kemudian Tuhan panggil lagi Musa harus kembali lagi ke gunung Sinai dan menulis hukum yang sama lagi, ya. Mabe maroma kono na fati Musa usta fali bai polete udi hakere na fati hukum fuasa dulu ne na fati. Nah, dalam 10 hukum ini akan terbagikan 2 bagian besar, ya. Jadi datene hukum fuasa dulu ne fahiba dalam dua. Ya, hukum pertama sampai hukum keempat itu hubungan manusia dengan Tuhan, ya. Jadi hukum fuang ida primeiro to ida quatro ne kuliah con apa ita nia relação ema hampalos yang maroma. Nah, hukum yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah hukum bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi hukum ida segundo kuliah con apa ita ema relação ho ema. Jadi 2 bagian ini, hormatilah orang tuamu atau ayah dan ibumu, mendapatkan bagian tempat yang pertama, yang utama, ya. Jadi ita tene ida segundo parte kuliah con apa ita ema tem que ser hahi tem respeita ita ne ama ida ne maksai segundo ne beia parte 4 nya ita tem hal. Mengapa perintah untuk mengasihi orang tua ini begitu pentingnya pada waktu itu? Tapasega maroma tau importante tetebes ba ita ema atau respeita ita ne ama ho ina ia primeiro lugar. Mengapa anak-anak harus menghormati orang tuanya? Tamasega makuang sira tem respeita sirnya ama ho ina. Nah, menghormati orang tua itu mewakili Allah di dalam membesarkan dan mendidik, memelihara. Jadi quando respeito ina ama, hanessa educação ida mesti maroma. Maroma patu educação ba ina ama ina atau educa consira pola parte maroma punya. Melalui orang tua, anak-anak akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Jadi quando liu si educação sira ne, uang sira belahare. Kaka uang sira heta duni ina ama ina nia cuidado. Melalui unit yang kecil, melalui keluarga yang kecil ini, Allah akan memakai dan memberkati dan memberikan tanggung jawab kepada keluarga. Jadi liu si besang maroma dia ida ba liu si oya educação liu si ama ina dane família ki memang sehetam besang sine maroma direita ba família. Tuhan ingin memberkati dan memberikan kebaikan demi kebaikan kepada keluarga-keluarga ini. Jadi maroma kakak yang minha besang ne mai bebek suli bebek ba família ne. Melalui kita menghormati orang tua ini, yang dirinya terkecil ini, kita akan mampu menghargai orang lain. Jadi quando liu si ita de respeita ba ita ni ina ama ita ni ama ina mak ita mos bele respeita selu. Nah, jadi dapat kita bayangkan kalau keluarga itu sudah menjadi keluarga yang broken home, ya, hancur. Quando ita hare família ne bema
Familia ne be makrahun, ada sa broken home ne, uang sirap uma hotulaya ina amala tene be la jelas dan belum broken home. Pada umumnya mereka tidak mampu untuk mengasihi sesama yang lainnya. Jadi liu mesti sirnya uma kai ne be rahun, maka uang sira la bele desenvolve sirnya hanesa ema sel ne be bele desenvolve sirnya dia. Itulah sebabnya Tuhan itu memakai keluarga yang unik yang kecil itu untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan. Tamanema ne orang usa familia ina ama sira atau betul-betul sira bele hetam bensal kusi maroma direkta. Tetapi memang realita kita dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, keluarga-keluarga itu sudah tidak menggambarkan tentang Tuhan di dalam hidup keluarga. Ya, mai usi Antigo Testamento atau Novo Testamento, berarti Antigo Liberdade to agora 21 centri. Ita ne barak ema barak ke la tuirona sedang maroma punya hakar punya familia. Tidak melihat Tuhan di dalam keluarga itu. Sira lahare heta mona, asa maroma lahare heta mona, maroma iha familia dela. Ya, juga kebaikan-kebaikan Tuhan juga tidak dialami ya. Jadi maroma ni bengsang dia kusira la simon la sintion. Bagaimana untuk bisa bertanggung jawab atas alam semesta ini? Quando sene maka lain responsabilidade orang. Ia Ini- kena murisnya lain. Inilah yang memilukan hati Tuhan ya. Ida nema hakane maroma ni fuan. Tapi Tuhan tetap mengasihi keluarga demi keluarga. Ma bene maroma na fati continua obedece, no setia no bem na fati ba família dia. Di antara seluruh bumi ini, keluarga-keluarga mungkin ada yang jahat, tetapi Tuhan tetap ada melihat ada keluarga-keluarga yang mau bersedia untuk Tuhan. Jadi maroma continua fia no obedece, hei na fati ida ni fia kata ia família dia. Família dia nebe adora na fati bania. Kita tahu juga Raja Charles III ya, rakyat Inggris menolak beliau menjadi raja. Ita Roma federal ia liurai Inglaterra bena Charles III, liurai ketiga. Povo agora barak la coisimunia. Ada 6 alasan mengapa mereka menolak Raja Charles menjadi raja. Siracusa, razão, estamos seidama, sira lasimu, Charles nudar liurai ketiga agora. Yang paling menonjol adalah salah satu tidak menjadi suami yang baik. Ida primeiro nebema ni halo, povo lasimu ia Inglaterra tama nia la sai lain nebema responsabilidade. Juga tidak menjadi bapak yang baik. Nia mos la sai amang nebe odia. Bagaimana bisa memerintah menjadi raja untuk mengasihi kami sebagai rakyat Inggris? O insa o bel hukum amine nação sedangkan ola os emadia oleh família. Kelihatannya memang sepele, kecil sekali ya. Oleh karena sana buat kiki dalam sekarang. Tapi itu pengaruhnya besar sekali. Mabei dan impacto boti dalam nação ida. Jadi jangan remehkan, jangan kita saya akan mendapatkan lebih baik di luar keluarga. Jadi hau kita la bele anu ini hau akar heta, hau bele heta buat dia si familia ni kita. Tapi kalau di dalam keluarga kita ada broken home, suami entah kemana, istri kemana, anak-anak tidak diperhatikan dan sebagainya, sulit untuk bisa mengasihi orang lain. Jadi quando kita ni familia ni memang rangkul, ya, amang lalos, inang lalos, uang sera lalos, o insan kita bele sai familia ni be dia. Memang harus dari unit yang kecil inilah yang harus memulai hal yang baik untuk Tuhan. Jadi liu si dan eduni mak kita bele sai emane be dia yang orang nila. Itu idealisnya ya. Idane kono ba idealnya buat bele dia. Tapi hanya kemurahan Tuhan lah kalau kita muslim dan keluarga broken home, lalu kita bisa menjadi seorang yang baik, itu hanya semata-mata anugerah Tuhan, tetapi apa yang dibayar begitu mahalnya. Jadi ita tene kata ita iha maroma punya larang so paruman dia gerasa mak bele tulung ita sira nebe broken home ita sira nebe rangun la completa ne so maroma dia gerasa mesti iha buat nebe dia piuta kusi maroma. Menghormati orang tua juga kita harus taat kepada orang tua. Quando ita adome nuni ita ni amang ina maka ita ten
respeita. Emang berbeda. Dalam hal ketaatan ini ada pengecualian. Jadi kita mesti responsabilidade hanessa obedece ke setia taat baik dan ama cumprir baik dan ama. Kalau orang tua jahat misalnya suruh merampok, suruh berbohong, kita nggak usah taat ya. Jadi ihane bema kita la bele tuir kono itane am inam emang am itane am ina emang nampe itane am inam emang ladia kita la bele tuir hal ne. Tetap hukumnya kita tetap menghormati orang tua, tetapi bukan setuju dengan perintah-perintahnya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kita dapatin respeita sira, mas la os atau respeita hal tidak sira hal la os kita tengi tuir now. Kita tetap berpegang teguh atas dasar kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Kita tengi ser respeita, kita tengi taat liu cumprir liu na maroma ni hukum fuan duke ema yang Saya pakai salah satu contoh keluarga di Perjanjian Baru ya. How for exemplo de a família e o Novo Testamento Ya, keluarga Timotius ya. kita kuliah kono ba família Timotius. Nah, dia punya nenek adalah orang Yahudi. Ninya avô feto ema Yahudi. Tetapi Yuneka itu menikah dengan orang Yunani. Mabe dia punya Yunani, orang bukan suaminya. orang Yunani. Yuneka punya suami adalah orang Yunani. Jadi ninya lainnya ema Yunani. ya, jadi Timotius punya bapak orang Yunani, mamanya Yuneka ya. Ya, begitu kira-kira. Tetapi kita tahu bahwa abunya ini sudah punya dasar menurunkan mewarisi iman yang baik dan benar kepada Timotius. Jadi kita hatene Timotius inane karena dia ema Yahudi. Niane ema kumesa cumprir ke sahur yang moris mai. Niane ema obedece ke semua. Ya, nanti silakan lihat Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai 2 ya. Adalah hari ini ya Kisah Rasul yang apa. Tetapi kita melihat bagaimana keluarga itu menjadi unit yang paling utama untuk mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Jadi dari família devemos insania único, pensar que a educa minha família onde considera a cabeça da mama. Memang kita harus mengatakan bahwa Timotius itu menjadi orang yang sangat baik karena memang imannya baik karena sudah dididik dari dalam keluarga yang kecil. Jadi São Paulo yang aquele dari livro dia kata Timotius emang dia terteras mai busi uluk nanai di família começa emang dia di família lá. Kita tahu di kita dia ada tulisan pengembangan Paulus kepada Timotius 1 dan 2 ya. Jadi katanya kata São Paulo dia makanuri, dia makato maromnya evangelho bagi Timotius. Dia dipakai oleh Tuhan bisa mengembalakan jemaat di Efesus. Jadi nama Roma kuza nia budisai atau Roma budihanduri eduka pada mabara. Berkat Tuhan pasti dicurahkan kepada keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi bersama Roma sempre suri ba família devemos tahu obedece ba Roma. Menghormati orang tua adalah juga di sini disertai janji Tuhan ya. Jadi respeita ba Roma inamos Janji Tuhan. ya aceita respeita ba Roma de tu ir Roma de promesa. Janji Tuhan adalah berkat Tuhan ya. Jadi maromanya benção mesti maroma tambah maroma ni promesa ni anak kono benção. Keluaran 20 ayat 12 disanakan supaya lanjut umurmu. Jadi hendak dia kata oni halo dia mak oni vida senar. Ulangan 5 ayat 6 dikatakan supaya lanjut umurmu. Baik keadaanmu. Dia evangelio ulangan mesti dia kata oni vida senar. Lalu di Efesus 6 ayat 3 supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Iya mos evangelio ia Efesus mos kuliah kona ba o contente o hak solo que memori stomach. Lanjut umur, panjang umur itu tanda diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau orang vida pela naru, orang moris pela torohan, ida nene kuliah kona ba maroma bensawan ako. Ya banyak anak-anak sekarang ini
memberontak bahkan melawan orang tua. Jadi kita tene uang barat magosta kontra berontak nih kontra nih meroma. Nah, apa? Ya apa akibatnya anak-anak yang berontak dan melawan orang tua? Sehingga ninia nasir akibatnya sesehingga makin dia hetan kalau dia kontra dia amo ina. Di dalam perjanjian lama jelas mendapatkan hukuman mati ya. Jadi kalau dia Antiguo Testamunnya sira seheta castigo mate kalau sira la cumpri basanya amo ina. Tetapi di Injil Markus pasal 7 ayat 10 juga sama ya, Tuhan Yesus memakai itu. Siapa yang tidak menghormati orang tuanya mendapatkan hukuman mati. Jadi íamos Novo Testamunnya na Jesus Kristus dia rasi kata saya makla respeita ni ama ina ni amos hetan anesa castigo. Mungkin saat ini kita pikir ya saya melawan orang tua saya tapi saya tidak mati tuh gitu ya. Jadi parece kita la respeita ni ama ina tadi apa sama tadi buktinya udah. Jangan anggap remeh ya. La bele koko halimar ram remene la bele koko halimar. Ya. Mungkin tidak mati. Parece la mate. Tetapi berkat Tuhan itu sulit ya. Berkat Tuhan itu sulit. Jadi parece o la mate. Mai be o heta maroma ne be saune susah tetes. Ya enggak? Logika. Iya, itu mungkin dia tidak di dalam Tuhan, di luar Tuhan. Kalau ada orang yang durhaka terhadap orang tuanya, dia tetap mendapatkan hukumannya ya. Jadi kita tanya kata bahwa sema halo apa ni amo ina mani seheka durhaka ne mani bema ane sa halo ada mas pa amo ina idane durhaka berarti dia pasti mati. Contohnya cerita di Indonesia Malin Kundang ya, karena dia tidak mengakui orang tuanya dihukum menjadi batu ya. Siapa? Malin Kundang. Oh, Malin Kundang dia la respeto ni amo ina ni heta castigo za patut makonia. Karena setelah kaya dia berhasil, ketika dia mamanya datang dia tidak mengakui mamanya ya. Dia tamanya la akui sebetulnya dia dispreza ni ina. Di luar Tuhan pun ketika mamanya berdoa Tuhan dengar ya. Jadi kalau iha maroma nelarang mos, kalau ina sila haleri pa maroma serona. Apalagi kita di dalam Tuhan, betapa dahsyatnya kita ya kalau orang tua berdoa buat anaknya ya. Kita husiliu labes maroma mos, kalau kita harus salah kita ina ni haleri maroma dona apalagi kita sila-silani kita hela maroma nelarang kita hal apa kita ni amo ina. Kita mengwarisi anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Kita hanuri kita ni uang sila atau tahu pada maroma. Mungkin di sini bilang, aduh cuma ke gereja masih kecil belum mengerti, nggak usah ke gereja. Mungkin kita biasanya kita lagi ke gereja kita uang hela gereja selama lela dari kabar. Yang parahnya lagi kita nggak ke gereja, anak kita disuruh ke gereja. Yang parahnya lagi kita tidak ke gereja, anak kita disuruh ke gereja. Kita ke gereja, wis kita harus kata kita di masjid lagi ke gereja. Idane aku. Berharap anak kita baik, sedangkan kita nggak ke gereja. Kita harap ya, kita di masjid saya dia, mereka nggak nulis ke gereja. Orang tua tetap punya tanggung jawab untuk mendidik anak di dalam Tuhan ya. Jadi anak ini sudah responsabilitas. Aku cuidado wasira ka eduka wasira aku punya semua. Dari orang tua itu mendidik dengan baik anak-anaknya sehingga dia bisa menjadi orang yang baik juga di gereja, di masyarakat, di pemerintah. Jadi noda anak ina teke eduka dari wasira saya aku lebih dia ia familia, ia sociedade, ia mesti gereja. Kita akan lihat contoh yang paling nyata yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita hari sehingga exemplo dia murisnya nema Yesus Kristus. Walaupun dia disebutkan anak Allah yang maha tinggi, nia mesmo mais uang lebih valor anas terbes. Lukas 2 ayat 51 di sana dikatakan Yesus tetap tunduk dalam pengasuhan orang tuanya. Jadi, na Jesus Kristus kita berharap ya San Lukas, ada banyak kapitulo. Lukas 2:51. Versículo capítulo 2, versículo 52. Ini belele na Jesus Kristus nia obedece bani ina ama nebe
Maromak po hela kanya mundo. Semasa hidupnya Tuhan Yesus pun memberi contoh dan teladan. Iyan niya moris koma niya po exemplo teladan niya nesa po exemplo dia. Bukan hanya itu saja, sampai dia mati di kayu salib, ya. Laosik niya moris ik mesto iyan niya Lord ikus iya cruz. Tetap dia punya tanggung jawab untuk memikirkan masa depan orang tuanya. Niya nafati ya responsabilidade boa atau nafati bani amo ina. Yesus tidak melupakan orang tuanya. Niya nunca haluan ini amo ina. Dia menitipkan orang tuanya kepada salah seorang murid supaya ada yang merawatnya. Niya mos entrega molak niya ako baya cruz. Niya nabusik niya ama ina. Niya entrega niya ama ina baya sekolah ni ida. Ini musafir. Ya, kita perhatikan Yohanes 19 ayat 27 ya. Dengan cepat ya. Injil Yohanes 19 ayat 27. Yohanes 19 ayat 27. Yohanes capítulo 19 ayat 27 ya. Injil Yohanes 19 27. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian katanya kepadanya, inilah ibuku, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi henemos ni atende kata ni ina ni kuliah baik di sekolah tidak nema kami ina oni ina. Ini tidak disebut namanya, tetapi kira-kira Yohanes ya yang Henela kaya orang pasti masih tahu katanya kata tidak nema sanjuannya. Ni entrega ni ina pastor. Tapi tanggung jawab seorang anak sebagai manusia, sebagai Tuhan, dia tidak berpusat begitu saja ya. Jadi nudar uang, nudar eman, nudar uang, ni adalah busi kasanele, ini responsabilitas. Semua ini dilakukan saat semasa masih hidup ya. Idane kata hal momento ita se moris, dia responsabilitas. Jadi jangan kita pikir kalau saya orang tua saya sudah mati, saya akan menghormati dia, mengenang dia, memberi dia makan. Tidak ada guna-gunanya lagi, sia-sia ya. Jadi la osento itane ama o ina mate tiona makita fai batau na atau betul kita adora idane bulu kata besa udah ide lain. Semasa hiduplah kita mengabdi ya, menghormati kepada orang tua kita. Quando dia seja vida ina ama idane kata responsabilidade respeito dia. Sebagai orang tua tidak terlambat, kita harus mendidik anak dalam takut akan Tuhan. La sala ita amaina tem que educa ita de manusia. Maka kita mengurangi masalah-masalah yang terjadi di dalam dunia pekerjaan, di dalam keluarga, bahkan di dalam negara. Non è che le dia pasira ia se memoris la se memoris família ou se memoris serviço, se revela educação dia. Bagi orang tua yang mungkin terlambat, minta ampun kepada Tuhan. Jadi baina ama serenema ini kare terlambatnya kata Masih ada kesempatan respeito bem nyama muina começa agora. Bagi kita yang sering berontak melawan orang tua, kita belajar dari Tuhan. Emane bem sono sempre contra ina amne agora fila ba muda te hal. Tuhan Yesus memberkati kita. Na Roma fo bem sabai kabutu ini basaliman da laiba kita evangelho ini juga pastora Tamafia ini simples educação maroma ne dia kala. Terus tamane fila ba satu irune fazer lanuri fila ba itani ina ama nunca ikare nunca rola fos basira nunca rola nama uanda basira nunca rola roupa ina vestido roupa lara rola ba laos pastabara maroma se for bem sair educa e minha uang começa família Sema se da pos uane bakabe na igreja. Reta mesta maroma minha se pos uane. E me fiar maroma e me fiar. Amém. Obrigado. Terima kasih Bu Pastora. Itu amri para ita berheta. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau mengasihi kami. Kami sebagai orang tua mungkin gagal di dalam mendidik anak, membesarkan anak. Ampuni kami, kiranya firman Tuhan boleh mengubah hati kami pada pagi hari ini. Kami sebagai anak seringkali juga memberontak melawan orang tua.
tua sehingga kami menerima akibatnya. Berkat Tuhan sulit kami dapatkan. Kami sering mengalami kesulitan karena kami sering melawan orang tua. Ampuni kami ya Tuhan, supaya kami berkomitmen kembali memperhatikan orang tua kami. Ketika kami memperhatikan orang tua kami sebagai wakil di mana Tuhan percayakan mereka kepada kami, kira kami menghormati orang tua kami, mengasihi mereka, merawat mereka sampai tutup usia. Tuhan, kami ingin menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bantu kami memulai saat ini memperhatikan lebih lagi keluarga kami. Sebagai istri atau sebagai suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Sebagai anak kami taat kepada orang tua dan mau dengar orang tua. Tapi kami sebagai orang tua pun juga Tuhan pakai supaya kami memberikan semua perintah-perintah itu berdasarkan kasih Tuhan di dalam iman kepada Tuhan. Oleh sebab itu berkati kami ya Tuhan. Bagi kami saat ini sadari betapa kami jauh daripada Tuhan. Ampuni kami, dekatkan kami supaya kami sadar kami sangat bergantung kepada Tuhan. Karena di mana ada keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, di situlah berkat Tuhan dicurahkan. Berkati kami ya Tuhan. Ini kami akan bekerja, Engkau memberkati pekerjaan kami hari ini. Tuhan terus memberkati orang tua kami dan kami sebagai anak kami yang kami sedang perjuangkan untuk masa depan lebih baik. Tuhan Engkau memberkati. Secara iman kami boleh mendidik mereka takut akan Tuhan, supaya ketika mereka menjadi orang yang sukses dan diberkati, tetap mereka takut akan Tuhan, sehingga boleh dipakai dalam keluarga, dalam gereja maupun negara ini. Berkati ya Tuhan. Berkati juga untuk perusahaan ini dengan Ibu Larissa dan semua staf-staf, ibu-ibu yang lainnya. Tuhan menolong agar ini menjadi wadah, menjadi tempat juga bukan hanya memberikan pekerjaan, tetapi iman mereka dibawa kepada Tuhan. Segala apa yang dimiliki semua ini dari Tuhan. Masing-masing kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dan memberkati Ibu Larissa dan juga suami dan anak-anak Karen yang masih di Surabaya. Segala hal yang terjadi di dalam perusahaan ini hanya Tuhan yang Maha tahu. Tuhan yang menilik semua. Jika ada kecurangan, jika ada hal yang tidak beres di dalam nama Yesus, Tuhan yang kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara di dalamnya. Tuhan tolong kami bertanggung jawab atas diri kami masing-masing, karena akan berdampak kepada sesama kami manusia. Kalau kami takut akan Tuhan, kami tahu bagaimana menghormati orang tua atau orang lain atau sesama kami manusia. Berkati iman kami, berkati juga negara ini, pemerintah Timor Leste, dari tingkat presiden yang sekarang ini Ramos Costa yang memimpin, dan bahkan juga Perdana Menteri dan para menteri yang ada. Dan Tuhan mungkin banyak kelemahan-kelemahan, tetapi kami tetap berdoa karena disinilah kami hidup, disinilah kami berkarya. Kiranya Tuhan membuat hati para pejabat tertinggi negara kami punya hati yang takut akan Tuhan. Engkau menolong mereka untuk memimpin negara ini. Kami berdoa juga untuk aparatur keamanan, PNTR, dan juga semua upaya-upaya pendamaian di negara ini. Tuhan memberkati. Berkati juga ekonomi yang terdampak daripada resesi yang akan terjadi. Tuhan tolong supaya negara ini tetap ada dalam perlindungan Tuhan, berkat Tuhan. Dari laut, darat, udara, kami serahkan negara ini di dalam tangan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan Engkau berkati, baik yang Katolik, Protestan, dan karismatik. Mereka boleh takut akan Tuhan, membawa umat kepada Tuhan. Berkati pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin agama yang ada, supaya mereka memberikan dan mengajarkan ajaran Tuhan kepada umat Tuhan di sini. Berkati Tuhan. Sebentar lagi kami akan bekerja. Tuhan memberkati pekerjaan kami. Biarlah kami bekerja dengan takut akan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan untuk kita pagi hari ini.